bagaimana juga yang dijagokan yang ada di sana gitu ya. Kita akan terhubung langsung dengan reporter dari VOA yaitu Vina. Halo Vina, selamat pagi dari Indonesia. Selamat pagi. Halo, selamat sore. Elena dan juga Evan dari Los Angeles. Yes, apa kabar Vina? Kabar baik. Semoga teman-teman di studio juga baik ya. Amin. Yes, kita mau tahu nih sekarang kan adalah persiapan-persiapan yang akan dilakukan ya untuk pagelaran Oscar pada tanggal 27 atau kalau waktu sana adalah besok gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu, tadi udah kelihatan ngintip-ngintip ada karpet merahnya yang digelar dan mungkin bisa langsung dilaporkan saja seperti apa. Vina. Oke, baik. Lena dan juga Evan udah ngintip kan ya di belakang saya. Ini adalah red carpetnya tuh yang sudah digelar dari sejak hari Rabu ya. Jadi ini adalah ruas jalan Hollywood Boulevard pemirsa. Ini ruas jalannya ditutup untuk dijadikan area karpet merah. Kemudian nanti selebriti akan melintasi karpet ini terus masuk ke sampai namanya Dolby Theater yang ada di Los Angeles. Mungkin bisa juga dikasih lihat ke pemirsa ini jalannya yang sudah ditutup, kemudian para pekerja ini akan terus ditutup ya sampai hari Minggu malam, kira-kira tengah malam untuk memungkinkan proses persiapan Oscar semakin matang. Nah, ada banyak nih yang menarik untuk diantisipasi, nggak cuma dari red carpet fashionnya aja, tentu saja dari acara siaran langsungnya juga. Karena udah banyak nih yang dijadwalkan akan tampil memberikan penghargaan, misalnya kayak Lady Gaga itu akan perform, bukan perform tapi mengumumkan pemenang. Kalau yang perform itu adalah Beyonce. Nah, menariknya Beyonce performnya bukan dari sini, tapi dari sebuah lapangan tenis yang ada di tempat lain. Nah, jadi akan disiarkan secara langsung dari sana, begitu. Oke, kalau bicara mengenai film yang saat ini lagi booming banyak sekali ya, kita bicara misalnya leading actor lah. Kalau kemarin lagi heboh-heboh ada Will Smith di situ, kemudian ada Cumberbatch. Kira-kira siapa yang diunggulkan untuk Oscar 2022 ini? Iya betul, itu nama pertama yang Anda sebut, itulah yang diunggulkan ya, yaitu Will Smith yang bermain dalam film King Richard. Ini film mengenai biopic pemain tenis Venus dan juga Serena Williams. Will Smith ini sebenarnya pernah juga dinominasikan untuk Oscar Best Actor, yaitu waktu dia main sebagai Ali. Jadi dia sebenarnya udah beberapa kali ya bermain dalam film biopic, tapi karena waktu jadi Ali nggak menang, jadi banyak pihak yang memprediksi bahwa ini adalah momen yang kayaknya this is Will Smith time gitu untuk menang. Jadi itu yang diunggulkan untuk Best Actor. Kalau Best Actress, ini persaingannya juga lumayan sengit ya. Ada Penelope Cruz, ada Jessica Chastain. Terus yang menarik ada Kristen Stewart di sini. Kristen Stewart lewat film Spencer. Kita tahu dia dulu terkenal lewat Twilight. Dia sudah meninggalkan image-nya dalam film remaja tersebut dan tampil sangat memukau lewat Spencer. Tapi yang dijagokan nih oleh para pengamat film adalah Jessica Chastain lewat film The Eyes of Tammy Faye. Karena di film itu dia benar-benar bisa bertransformasi ya. Kalau Anda perhatikan wajah dan hair and makeup-nya itu sangat fenomenal, sehingga bisa mengubah sekali karakter dari Jessica Chastain itu sendiri. Jadi dua orang itu, Will Smith sama Jessica Chastain, sepertinya yang perlu kita perhatikan. Oke, ini kalau bicara mengenai nominasi film terbaiknya, mungkin salah satunya adalah King Richard. Ini kan juga mendapatkan 4 nominasi ya, selain salah satunya adalah Best Actor-nya juga dari Will Smith. Dan juga bahkan Beyonce nanti juga katanya akan menyanyikan Be Alive gitu ya, lagu dari King Richard ini. Nah, ini menjadi salah satu film terbaik, dan apakah di sana juga memang ada beberapa yang dijagokan? Kira-kira film terbaik tahun ini di tahun 2022 itu apa? Nah, selain film King Richard, ada 9 film lain yang juga masuk kategori Best Picture. Seperti yang paling banyak sebenarnya adalah Power of the Dog. Ini film keluaran Netflix tentang film Western Psychology. Kemudian menyusul dengan nominasi terbanyak adalah Dune, ya, termasuk dia juga punya Best Picture di situ. Ada juga film Asia Drive My Car. Kemudian ada juga film Coda, yang menceritakan tentang keluarga dan juga budaya tuli. Nah, tadinya sebenarnya yang dijago-jagokan banget itu adalah Power of the Dog, karena film itu udah menang di BAFTA di Inggris, termasuk film terbaik sama sutradara terbaik yaitu Jane Campion.
Tapi kemudian setelah BAFTA kan ada ajang-ajang penghargaan lain nih yang biasanya juga jadi patokan untuk kemenangan Oscars, termasuk Screen Actors Guild dan juga Producers Guild Award yang ternyata memenangkan film Coda. Akhirnya sekarang kans atau peluangnya jadi terpecah nih antara dua film itu, Power of the Dog ataupun Coda. Either way, kalaupun salah satu film itu yang menang, ini juga akan menjadi mengejutkan karena kedua film itu sama-sama dibuat oleh streaming platform. Ya kan, Power of the Dog dibuat sama Netflix, kemudian Coda dibuat sama Apple. Nah, jadi kalau misalnya menang, ini akan jadi mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya akan ada streaming platform yang menang film terbaik Oscar. Oke, but last but not least, ini lagi rame banget di Twitter juga, ada Oscars fans favorite. Kira-kira siapa yang lagi happening banget diunggulkan nih? Nah, iya, ini sebenarnya kategori baru loh. Sebelum-sebelumnya nggak ada namanya kategori fan favorite. Kenapa diadain? Gara-garanya tahun lalu, pokoknya beberapa tahun belakangan deh, ratingnya Oscars itu merosot terus. Puncaknya paling jelek adalah tahun lalu, cuma 10 juta orang yang nonton. Akhirnya penyelenggara memutuskan untuk memangkas menjadi 3 jam saja. Kemudian ada 8 kategori yang diumumkannya bukan pas siaran langsung, tapi diumumkannya sudah terlebih dulu. Kemudian penyelenggara menambah kategori baru, yaitu Oscars fan favorite dan juga cheer moment gitu dalam film yang bisa dipilih lewat Twitter. Kenapa ada kategori itu juga? Karena ada banyak film yang penontonnya banyak banget, tapi nominasinya nggak ada gitu. Yang disukain banyak orang, tapi nominasinya nggak ada. Kayak Spider-Man, kemudian James Bond, ya kan? Film-film yang ditonton orang tapi nggak ada nominasi. Makanya akhirnya diadakan kategori tersebut. Jadi sepertinya kalau nggak Spider-Man, James Bond, saya nggak tahu nih. Kalau pilihan Anda gimana? Kita akan lihat nanti seperti apa besok pokoknya hasilnya. Anyway, terima kasih banyak Vina buat reportnya. Ya, dan mungkin nanti kita juga akan terus menantikan update-update yang lainnya ya. Selamat bertugas, Vina. Thank you. Oke, yes, pemirsa itulah tadi ya bagaimana keseruan dari persiapan Oscars menjelang Oscar ya besok ya. Yes, kita